Halo pemirsa, saya Wiki Adrian, inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, iming-iming koin yang dapat ditukar dengan uang Rp800.000, warga menyerbu ruko di Bekasi Timur, Jawa Barat. Koin didapat setelah melakukan scan retina mata. Namun Kementerian Komunikasi Digital membekukan aplikasi ini untuk mencegah penyalahgunaan data. Ruko di Jalan Insinyur Juanda, Bekasi Timur diserbu warga mendaftarkan diri pada sebuah aplikasi World. Warga tidak perlu mengisi data maupun membawa kartu identitas, saja diminta mengunduh aplikasi di ponsel dan mendaftar serta verifikasi dengan scan biometrik iris mata atau merekam data retina mata dengan menjadwalkan janji temu. Usai verifikasi, warga mendapat koin yang bisa dikonversi ke rupiah hingga Rp800.000 bisa ditarik melalui dompet digital. Nggak ada. Tadi jelasin di dalam, bilang katanya nggak menyangkut data pribadi. Dapat duitnya berapa? Nilai Rp800.000. Itu sekali dapat gitu. Kemenkom Digi menghentikan sementara operasional tanda daftar penyelenggara sistem elektronik WorldCoin dan World ID untuk mencegah potensi risiko terhadap warga dan akan memanggil pengembang aplikasi. Aplikasi dikembangkan Tools for Humanity, bagian dari WorldCoin yang bisa digunakan untuk mengelola uang kripto, menyimpan identitas digital dan akses World Network. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kewalahan mendidik anak, sejumlah orang tua mendukung pengiriman pelajar pelaku kenakalan remaja ke barak militer. Namun tidak semua pihak setuju. Yayasan Taman Siswa Yogyakarta memilih pendekatan yang lebih humanis. Dengan tatapan penuh harap anak mereka bisa berubah lebih baik, para orang tua melepas keberangkatan 29 pelajar ke Rindam 3 Siliwangi, Bandung. Pelajar yang dikirim ke barak TNI ini adalah para siswa SMA, SMK yang bermasalah di Purwakarta, Subang, dan Karawang. Sebagian pelajar yang dikirim ke barak ini bahkan sengaja didaftarkan oleh orang tua yang merasa kewalahan mendidik anak mereka. Mendukung, sangat mendukung. Karena kami sedikit merasa lelah terkait kenakalan anak-anak, terutama anak saya ya. Bukan berbicara orang lain, tapi anak saya merasa lelah mendidik. Dengan adanya mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik. Selama di dalam barak, para pelajar akan mendapatkan pembekalan mengenai wawasan kebangsaan, budi pekerti hingga cinta tanah air selama 2 pekan hingga 1 bulan. Pengiriman pelajar bermasalah ke barak ini mendapat tanggapan beragam. Taman Siswa Yogyakarta menentang kebijakan ini dan memilih pendekatan humanis untuk membina pelajar yang bermasalah. Karena taman adalah pendekatannya dengan karakter, dengan kekeluargaan. Anak-anak itu ditarik dengan baik, didapati karena sesungguhnya anak itu memang unik. Anak itu punya kodrat alamnya, sehingga kita bagaimana seorang pamong sebagai guru bisa ngomong anak itu melihat sebenarnya ada masalah apa. Tim kontributor iNews melaporkan. Sebuah mobil listrik menabrak mobil di depannya di Jalan Tol Sediatmo, Penjaringan, Jakarta Utara. Seorang bayi terluka, sementara wanita pengemudi mobil listrik kabur. Mobil listrik dengan kondisi kap depan terbuka kabur usai menabrak mobil di depannya di Jalan Tol Sediatmo Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Bayi berusia 2 bulan penumpang mobil yang ditabrak luka di kepala dibawa ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Seorang wanita pengemudi mobil listrik yang kabur kini dirawat di rumah sakit. Pemirsa, bencana tanah bergerak di Brebes, Jawa Tengah merusak ratusan rumah warga. Di antara rumah yang rusak terdapat rumah yang ambles sedalam 10 meter. Warga Desa Mandala, Kecamatan Sirambok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dihantui rasa was-was. Pasalnya bencana tanah gerak telah merusak ratusan tempat tinggal mereka. 120 rumah warga rusak berat, bahkan ada yang ambles hingga 10 meter. Belum lagi belasan rumah warga yang rusak ringan hingga sedang. Lebih dari 400 warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Namun mereka tetap khawatir. Terlebih dalam beberapa hari terakhir, kawasan ini diguyur hujan deras. Kemarin kan nggak hujan beberapa hari, kemudian setelah hujan bertambah parahnya. Pergerakan tanahnya semakin cepat sekali, ambles.
Data BBBD Brebes, jumlah warga yang terdampak mencapai 551 jiwa. Warga berharap Pemkab Brebes segera merelokasi mereka ke lokasi yang lebih aman. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 penambang emas ilegal tewas tertimbun tanah longsor di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Warga mengevakuasi 4 jenazah penambang yang tewas tertimbun longsor di tambang emas ilegal Desa Marapit, Sungai Pinang. Peristiwa terjadi saat keempat korban melakukan penambangan saat hujan deras. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh disusul longsor. Polisi memeriksa 4 saksi dan aktivitas ilegal di tambang emas dan yang dihentikan. Sepasang kekasih di Pulau Gadung, Jakarta Timur terekam CCTV membuang bayi hasil hubungan gelap mereka. Sementara seorang karyawan toko kue di Petamburan mencuri bahan kue puluhan juta rupiah. Pasangan kekasih terekam kamera membuang bayi hasil hubungan gelap mereka di depan rumah kontrakan di Jatinegara Kaum 1, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Bayi diperkirakan berusia 3 hari dengan tali pusar masih menempel. Usai dinyatakan sehat oleh puskesmas, bayi dibawa ke panti Balita Cipayung. Eko Samudra, karyawan toko kue yang baru 6 bulan bekerja, terekam kamera mencuri bahan kue, laptop, ponsel serta uang majikannya saat pemilik toko sedang pergi. Saat hendak kabur, pelaku berpapasan dengan temannya, berdalih membawa bahan kue ke rumah majikannya yang lain. Akibatnya, pemilik toko rugi 50 juta rupiah. Pengemudi ojek online ditemukan tewas dengan luka senjata tajam tergeletak di sebuah komplek perumahan mangkrak di Lewiliang, Kabupaten Bogor. Lokasi ditemukannya korban merupakan lokasi yang jarang dilewati warga. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Tim kontributor iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Bisa kesal, sang ibu menikah lagi, seorang anak membakar rumah orang tuanya. Tragis kebakaran menewaskan nenek pelaku. Dan berita ini menutup jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa. Baru aja ini kebakaran nih. Ini Pak, kebakaran. Kalau mau menuju terowongan, dari flyover menuju terowongan. Kobaran api melalap 2 rumah dan warung di Jalan Barawaja, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Tragis, kebakaran menewaskan seorang nenek. Namun kebakaran ternyata disengaja, ulah anak pemilik rumah yang saat kejadian sedang mabuk miras. Tersangka diduga kesal, ibunya menikah lagi tanpa sepengetahuannya. Gara-gara kenapa? Kenapa kita emosi? Kenapa? Bercanda. Bercanda? Kau minum sebelumnya? Iya. Oh, karena mabuk? Tidak. Kau minum tidak mabuk? Iya, Pak. Karena berapa banyak minumnya? Berapa? 1, Pak. 1 apa? 1 apa? 1 jam minum balok. Sebagai Pak? Ya, pemirsa, lagi-lagi Gubernur Kemar Ngonten, Deddy Mulyadi, punya gebrakan ide. Kali ini Kang Deddy mengusulkan agar warga yang terima bansos wajib menjalani KB pria vasektomi. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Berikut Rakyat Bicara. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali melontarkan ide yang menuai polemik. Kali ini, gubernur yang gemar ngonten ini berencana mewajibkan KB pria atau vasektomi sebagai syarat warga menerima bansos. Lalu seperti apa tanggapan masyarakat? Berikut Rakyat Bicara. Gebrakan terbaru Gubernur Deddy Mulyadi menuai polemik gara-gara usulannya soal vasektomi jadi syarat penerimaan bansos. Vasektomi adalah KB untuk pria dengan cara memotong atau mengikat saluran sperma. Menurut Kang Deddy, syarat vasektomi itu lantaran ia melihat banyak warga tak mampu sulit sejahtera karena punya banyak anak. Meski tujuannya baik, tapi wacana itu menuai polemik. Bahkan MUI Jabar menyebut vasektomi haram, terlebih dikaitkan dengan program bansos. Dengan cara vasektomi itu agak terdengar sangat
menyakitkan sih bagi kami buat laki-laki sih. Mungkin dan nantinya untuk segi sosial dari pemerintahan Jawa Barat melakukan pendampingan ya, agar bagaimana kaum pria bisa mengontrol bersama keluarganya terkait program KB yang maksimal kan 2 anak ya. Mungkin itu lebih diperkuat lagi dan mungkin cara-cara lain agar terhindar dari punya anak lebih dari 2 orang. Ya. Hukum vasektomi itu adalah haram. Kalau vasektomi itu dilakukan karena kebutuhan mendesak dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu boleh. Deddy Mulyadi diminta untuk berkoordinasi dengan MUI terlebih dulu sebelum menerapkan kebijakan yang menyangkut hukum dan syariat Islam. Pemirsa, seorang balita tewas dianiaya oleh kekasih ibunya di Kosambi, Tangerang, Banten. Pelaku berdalih emosi karena cintanya dilarang keluarga. Berikut laporan Kas Kriminal Sergap. Pemirsa, di rumah inilah anak balita berusia 4 tahun tewas dibunuh kekasih ibunya. Korban bahkan selalu dipaksa tidur bersama pelaku sebanyak 5 kali. Saat ibunya mencari, korban telah ditemukan tewas di rumah ini. Rumah ini saksi kekejaman pelaku yang menyewa selama 3 minggu di Desa Rawaburung, Kosambi, Tangerang. Di rumah inilah pelaku selalu meminta ibu korban agar anaknya selalu menginap. Meningkatkan kasus tersebut dari proses lidik menjadi lidik karena ada dugaan kekerasan terhadap korban dengan menggunakan benda tumpul. Sejumlah warga sekitar hanya tahu pelaku tinggal sendiri, namun sering ada anak kecil. Pelaku nyaris tak pernah bergaul dengan warga sekitar karena bekerja sebagai satpam di Bandara Soekarno-Hatta. Paksa mah nggak mungkin kali ya, soalnya dititipin aja sih. Titipin kalau mamahnya si kecil itu kerja. Pelaku dikenal baik selama berpacaran dengan ibu korban. Ibu korban bekerja di Bandara Soekarno-Hatta yang mengawali pertemuan keduanya. Orangnya biasa aja sih, kalau diajak ngobrol nyambung gitu, nggak ada tampang buat mencurigakan lah sebagai dari pihak keluarga, nggak ada lah. Ayah kandung yang belum bercerai secara resmi dengan ibu korban tak pernah tahu jika anaknya sering dititipkan pada orang lain. Bahkan korban bertemu dengan ayah kandungnya 3 hari sebelumnya karena mertua meninggal. Tapi dengan dia menitipkan anak sampai meninggal, itu menurut saya salah. Masih ada kok orang tua kandungnya. Kenapa sih anak harus dititipkan ke seorang yang baru pacaran sama dia, baru dikenal 2 bulan lagi. Pemirsa, korban yang berusia 4 tahun telah meninggal. Sementara pelaku telah menikah 3 kali dan berpacaran dengan ibu korban selama 2 bulan. Akankah keadilan berpihak kepada korban? Pelaku ditangkap polisi membunuh berdalih kesal dengan korban karena keluarga ada yang tak merestui. Pelaku emosi, korban dianiaya hingga tewas. Pelaku membunuh korban teringat kakak ibunya yang tak merestui hubungan keduanya. Rumah akhirnya dibuka secara paksa bersama tetangga. Korban ditemukan tewas dengan luka bakar. Ya pengennya hukumannya setimpal dengan apa yang diperbuatkan sama keponakan saya. Kalau bisa mah umurnya hukumnya seumur hidup. Pelaku masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi untuk mengungkap dugaan kekerasan seksual yang dilakukan. Dari Tangerang, Banten, Saiful Anwar dan Ramadhani iNews melaporkan. Pemirsa, listrik padam jamaah haji di Asrama Haji Bekasi terlantar. Jamaah yang baru datang harus diterangi dengan senter karena genset Asrama Haji rusak terendam banjir. Di tengah gelap karena listrik padam, petugas pendataan calon haji di Asrama Haji Bekasi terpaksa menggunakan senter. Sementara genset Asrama Haji tidak dapat digunakan karena rusak setelah terendam banjir beberapa waktu lalu. Tak betah dengan suasana panas, sebagian calon haji memilih keluar ruangan mencari udara segar. Setelah 30 menit, aliran listrik kembali menyala. Jemaah calon haji termuda asal Kabupaten Tangerang berusia 18 tahun.
Naimah Khairiah berangkat haji menggantikan ayahnya yang meninggal tahun 2021 lalu. Gantiin orang tua ya, soalnya kan ayah aku meninggal. Jadinya sama ibu itu didaftarin. Tahun ini lulus. Soalnya baru kelas 3, tahun ini baru lulus. Naimah berangkat ke Tanah Suci mendampingi ibunya bersama 300 lebih jamaah calon haji kloter 11 asal Kabupaten Tangerang. Tim kontributor iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagi Anda jemaah calon haji harus mewaspadai cuaca ekstrim di Arab Saudi. Perbanyak minum air putih dan konsumsi buah-buahan agar kondisi tubuh Anda tetap bugar. Ibadah haji bukan hanya sekedar rangkaian kegiatan spiritual, namun juga ibadah yang membutuhkan fisik yang prima. Jemaah perlu mempersiapkan diri terutama menghadapi cuaca terik selama berada di Tanah Suci. Cukup minum air putih untuk mencegah dehidrasi, selalu menjaga asupan makanan bergizi, dan mengkonsumsi vitamin. Jemaah juga diminta untuk menyeimbangkan kondisi kesehatan dan ibadah. Tidak memaksakan diri mengejar ibadah sunnah, namun menyiapkan diri untuk kegiatan di puncak haji. Bagi jemaah yang akan beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa memakai masker. Penggunaan topi dan payung serta masker dan juga kacamata perlu diperhatikan jemaah saat melakukan aktivitas di luar hotel yang berada di Madinah. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Pemirsa, iNews Media Group menggelar ajang penghargaan Women's Inspiration Awards 2025. Ajang apresiasi bergengsi ini dipersembahkan untuk perempuan-perempuan Indonesia yang berprestasi dan mampu menjadi inspirasi untuk masyarakat. Dalam rangka memperingati Hari Kartini, iNews Media Group melalui stasiun TV berita nomor 1 di Indonesia, iNews TV menggelar ajang bergengsi Women's Inspiration Awards 2025 di Jakarta Concert Hall Gedung iNews Tower Kebonsiri, Jakarta Pusat. Ajang pemberian penghargaan bagi wanita Indonesia yang berprestasi dan menginspirasi ini turut dihadiri co-CEO MNC Group, yang juga CEO iNews Media Group, Angelata Nusudibyo. Dalam memperingati Hari Kartini, Women's Inspiration Awards 2025 dapat terselenggara untuk yang pertama kalinya. Sebagai televisi berita dan olahraga nomor 1 di Indonesia, iNews TV melihat peran perempuan yang sangat signifikan bagi kemajuan Indonesia. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan Indonesia untuk bisa menyampaikan gagasannya serta menunjukkan karyanya yang menginspirasi dan berdampak bagi Indonesia. Women's Inspiration Awards 2025 memberikan 17 penghargaan dari berbagai kategori kepada perempuan di Indonesia yang memiliki prestasi di berbagai bidang, yang berkontribusi bagi kemajuan pembangunan bangsa dan negara. Tim Liputan iNews melaporkan.